Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bertemu kembali di Kakak Jo Channel. Apa kabar teman-teman semua hari ini? Semoga puasa di bulan suci Ramadan pada hari ini, Kamis tanggal 30 Maret 2023, itu beroleh rahmat dan karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Diterima semua amal ibadah kita di hari ini, puasa pada hari ini maupun pada hari-hari sebelumnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala pun melimpahkan karunia, rahmat serta rezeki yang melimpah ruah buat kita semua. Teman-teman, hari ini kembali Kakak Jo akan membagikan sebuah tulisan yang dimuat dalam ramalan artinama.com dengan judul mengungkap horor minyak peruntuh. Buat teman-teman yang suka dengan segala referensi, bacaan, tontonan yang berbau mistis, horor, ataupun misteri, semoga suka dengan artikel yang akan Kakak Jo bagi buat teman-teman semua, dan bersedia untuk terus mendukung pengembangan channel ini, agar mampu berkembang lebih baik, lebih maju, bermanfaat, serta mengedukasi dan menghibur buat kita semua, dengan terus men-like, men-subscribe, serta men-share, atau membagi video maupun channel Kakak Jo melalui media sosial teman-teman semua. Teman-teman, minyak peruntuh adalah minyak penghancur orang yang tidak disukai oleh pengguna minyak ini. Keampuhannya sudah begitu terkenal di daerah Kalimantan Tengah. Daya kerjanya sangat halus, pelan, tetapi sangat mematikan. Tapi teman-teman, siapa sangka kalau minyak ini terbuat dari lendir mayat yang ditaruh dalam peti dan diletakkan di atas pohon tertentu. Berikut tulisan ini teman-teman akan coba sedikit mengungkap rahasia tentang minyak peruntuh. Namun perlu diingat, penyingkapan ini bukan berarti mengajak teman-teman semua untuk melakukan hal yang negatif, tetapi sebagai wacana budaya spiritual kalau ternyata hal-hal seperti ini masih ada dan memang nyata adanya teman-teman. Dan bila dikenali kinerjanya, tentu kita akan bisa mengantisipasinya. Dan bila ada korban, lebih cepat ditangani bila terkena imbas dari minyak ini. Berikut uraian lengkapnya teman-teman. Gampiran dapat diartikan sebagai sahabat gaib yang biasanya dimiliki para sepuh atau dukun di Kalimantan. Gampiran terjadi karena bisa kehendak gaib itu sendiri yang ingin bersahabat dengan orang yang disenangi, atau bisa jadi turunan ayah atau leluhur yang dulu pernah memiliki sahabat gampiran. Di Kalimantan Tengah, teman-teman, dikenal dua jenis gampiran. Yang pertama, wujud gaib yang bisa dilihat secara kasat mata dan bisa komunikasi langsung dengan pemiliknya. Bahkan terkadang orang lain pun bisa melihatnya. Yang kedua, teman-teman, gampiran yang merasuk dalam tubuh pemiliknya atau bisa disebut sebagai sangiang, atau kalau di Jawa sering disebut parewangan, yakni dari kata ngrewangi atau membantu.
Sepuh atau dukun di Kalimantan semua memiliki gampiran, dan karena di Kalimantan banyak terdapat sungai, maka rata-rata gampiran di daerah ini dari bangsa jin air. Seringnya berwujud siluman buaya, teman-teman. Sumber dari tulisan ini, seorang sepuh yang bernama Dani yang memiliki gampiran dari garis keturunan kakeknya. Gampiran Dani berwujud siluman buaya yang bernama Busu. Gampiran Busu milik Dani ini, teman-teman, masuk dalam golongan Sangiang yang sistem atau cara berhubungannya melalui medium. Selama menjalin hubungan persahabatan, menurut istilah si pemilik gampiran ini, ia telah diberi banyak macam hadiah dari alam gaib, seperti batu mustika dan benda bertuah lainnya. Dan teman-teman, yang mencengangkan, Dani diberi minyak peruntuh, semacam minyak santet versi Dayak Kalimantan Tengah yang cukup langka keberadaannya. Dalam sebuah pertemuan dengan gampiran Busu, Dani diberi kenang-kenangan berupa minyak peruntuh ini sebanyak 2 botol ukuran 100 cc. Warna minyak peruntuh hitam kemerahan, dan ganasnya pada yang terkena kiriman minyak ini, teman-teman, akan sangat fatal. Menurut Dani, cara pakai minyak peruntuh sangat mudah. Cukup ditanam di sekitar rumah daripada target, dan akibat yang ditimbulkannya akan bermacam-macam, seperti sakit yang tak kunjung sembuh dan datang silih berganti, usaha macet yang akhirnya bangkrut, suasana rumah tak tenang dan sering bertengkar. Pokoknya, teman-teman, ada saja musibah yang akan datang. Ketika dikorek lebih dalam tentang ramuan dari apa minyak peruntuh ini dibuat, awalnya dia seperti keberatan untuk menjelaskannya. Namun, teman-teman, akhirnya melalui dialog gaib dengan Busu diperoleh sedikit bocoran yang katanya salah satu bahan pokok minyak peruntuh ini adalah mayat manusia yang dicuri lalu ditaruh di atas pohon keramat tertentu. Si sumber tidak mau menyebutkan nama pohonnya. Dari jasad mayat itu, teman-teman, kemudian akan keluar tetesan minyak yang harus dikumpulkan dengan wadah. Kemudian dicampur bahan-bahan lain dan diolah dengan kekuatan supranatural serta spiritual, maka kemudian jadilah minyak peruntuh. Jika dikategorikan dalam klasifikasi ilmu magis suku Dayak, minyak peruntuh ini, teman-teman, masuk dalam kategori ilmu magis panas, yaitu ilmu magis yang dapat digunakan untuk mencelakakan orang lain. Jenis ilmu magis panas antara lain rasutan dari bongka igau. Kedua jenis ilmu magis ini sangat berbahaya bagi jiwa manusia. Dan teman-teman, orang Dayak percaya sumber ilmu magis berasal dari berdasarkan asal-usul, baik yang konkret maupun yang abstrak. Bongkak igau dari bahasa Dayak. Bongkak artinya tega, dan igau berarti mengganggu. Sehingga, teman-teman, bongkak igau dapat diartikan tega mengganggu dengan sengaja lewat ilmu magis. Bentuk gangguan tidak usah menunggu orang lain berbuat salah. Bongkak igau dikategorikan dalam 2 golongan. Yang pertama, bongkak igau biasa
adalah gangguan ilmu magis atau guna-guna yang hanya mengakibatkan seseorang jatuh sakit. Dan yang kedua, bongkak igau luar biasa yang dapat berakibat fatal jika orang yang terkena terlambat mendapat perawatan. Adapun jenis-jenis bongkak igau biasa teman-teman, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, panah toyo, terdiri dari minyak-minyak khusus. Kata panah adalah bahasa Dayak Benuak, mengandung arti gerak cepat dan keras. Sedang kata toyuk berarti terung asap. Jadi, jika panah toyung dikirim ke target atau dipasang, akan bereaksi dengan cepat sekali dan tidak jarang dapat mengakibatkan kelumpuhan. Penyakit yang diderita akibat pemasangan minyak keramat tersebut, teman-teman, bisa berupa bisul-bisul kecil pada bagian tubuh dengan jumlah yang terus bertambah. Bisul ini jumlahnya bisa diatur sesuai keinginan dari si pengirim, termasuk letaknya. Yang kedua teman-teman, tolak toyat dapat diartikan sebagai bambu bocor. Sebab orang yang terkena ilmu magis ini dapat menderita pendarahan pada alat vitalnya secara terus-menerus. Khususnya ini terjadi kepada seorang wanita. Media yang mengakibatkan ini adalah kutuk, yang artinya kutu. Kutu ini teman-teman, bukan berada di rambut kepala, tetapi di rambut kemaluan. Menempel pada pangkal rambut kemaluan dan posisi menungging kepalanya masuk ke pori-pori kulit. Seluruh bulu dijadikan angker untuk bertelur. Setiap dibersihkan akan bertambah jumlahnya. Dunia medis pun tak akan pernah bisa mengobati penyakit yang aneh ini teman-teman. Para sepuh yang memiliki ilmu magis dingin yang bisa menawarkan. Jenis-jenis bongkak igau luar biasa teman-teman. Ada 3 jenis yang sudah dikenal. Yang pertama, bahakeng. Ada beberapa jenis yang waktu penggunaan atau pemasangannya bersamaan dengan waktu makan sirih. Bila sasaran yang dituju terkena angin hasil tiupan pemakai bahakeng ini, sudah jelas sangat sulit disembuhkan teman-teman. Yang kedua, tusa. Jenis mantra yang harus melewati uji coba yang memakan waktu cukup lama dan membutuhkan ketekunan. Caranya, mantra saat dibaca, kemudian jari tangan menunjuk buah kelapa tua. Bila buah kelapa jatuh, berarti uji coba sudah berhasil. Seseorang yang memiliki tusa teman-teman, sama sekali tidak boleh mengarahkan jari-jari tangannya kepada seseorang karena dapat berakibat fatal. Dan yang ketiga, rasuten yang berarti racun dalam arti yang lebih luas. Namun teman-teman, racun yang diuraikan di sini adalah racun yang memiliki kekuatan magis. Racun ini dimaksudkan untuk membunuh seseorang secara misterius. Ada beberapa tujuan pokok seseorang ingin memiliki rasutan teman-teman. Yang pertama, dalam kepercayaan masyarakat Dayak bahwa memiliki rasutan dirasakan penting karena mudah mendapatkan harta. Yang kedua, untuk membalas dendam. Dan yang ketiga, melampiaskan rasa iri dan dengki kepada seseorang yang tingkat sosial ekonominya lebih tinggi. Ilmu rasutan dibagi menjadi 4 jenis kategori, yaitu yang pertama, rasutan asar, yaitu racun asal atau racun yang terkandung di dalam tubuh. Jenis racun magis sulit sekali ditebak kapan dan bagaimana cara pemasangannya.
Menurut para dukun, racun ini dipasang pada saat seseorang yang dituju sedang makan, dan pemasangan dilakukan sejak suapan ke-1 hingga ke-7. Setiap suapan dibacakan mantra dengan menyebut nama racun yang terkandung dalam tubuh. Gejala yang ditimbulkan teman-teman, target akan langsung roboh atau muntah darah jika tidak segera mendapatkan pertolongan, akan meninggal dunia. Yang kedua, rasuten olaau, racun yang dimasak dan dicampur dengan minyak kelapa. Racun jenis ini teman-teman akan dipasang pada makanan atau minuman, dan tidak jarang pula dipasang di tempat bekas duduk atau tempat lain yang menurut perkiraan akan disentuh sasaran dalam waktu singkat. Racun ini sangat berbahaya jika disimpan dalam atau di luar rumah, karena bila jarang dipasang akan meminta atau mencari sendiri korban tanpa pilih-pilih. Tidak jarang racun ini berubah bentuk menjadi buah-buahan lalu menghilang setelah terlihat. Kerjanya lambat, namun bila terkena akan meninggal dunia dengan lambung atau usus yang hancur dan gejala yang mengerikan lainnya. Yang ketiga teman-teman, rasuten takap tanah, racun yang berdiri sendiri atau campuran akar, getah, binatang atau manusia. Racun ini tak bisa disimpan terlalu lama. Dinamakan takap tanah, yang berarti diambil dari tanah atau tempat asalnya. Termasuk jenis racun kronis, pemasangannya sangat mudah. Dapat dioleskan pada tempat yang gampang atau pasti disentuh oleh orang yang dituju. Teman-teman, proses kerja racun ini sangat cepat dan tidak ada penangkalnya. Namun ada yang berpendapat kalau penangkalnya ada pada si dukun yang membuatnya. Gejala awalnya adalah gatal, lalu enak untuk digaruk, dan kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Yang keempat teman-teman, rasuten dari binatang tertentu. Pemasangan racun ini biasanya pada kotoran manusia yang menjadi sasarannya. Gejala awal penderita akan sakit perut, dan bila tidak segera diobati akan berakibat pada kematian. Minyak peruntuh teman-teman dapat dikategorikan sebagai gabungan antara rasuten olau dan rasuten takap tanah. Menurut Dani, dirinya pernah menangani warung makan yang terkena rasuten minyak peruntuh seperti yang dimilikinya. Pertengahan beberapa tahun yang kemarin, ia dimintai tolong pemilik warung makan yang berada di dekat di perkebunan kelapa sawit, yang warungnya sudah terkena minyak peruntuh selama 6 bulanan. Sebelum terkena black magic, warung itu teman-teman sehari-harinya bisa menghabiskan 10 ekor ayam potong. Namun sekarang 2 ekor saja itu tidak habis. Hasil berjualan tak pernah terkumpul. Bahkan ia mulai terjerat hutang piutang, dan kendaraan yang digunakan sebagai transportasi pun juga sudah terjual untuk membayar hutang-hutangnya. Tapi tetap saja tak cukup. Dan oleh Dani teman-teman yang sangat paham dengan ilmu ini, ia pun segera mengambil penangkalnya. Ternyata rasuten minyak peruntuh ini teman-teman akan tawar dengan abu dapur yang tentunya telah diberi mantra atau doa oleh sepuh di sini. Setelah ditaburi abu dapur plus yang bermantra itu teman-teman, pelan-pelan warung itu kemudian mulai didatangi oleh orang lagi. Obat penawar rasuten disebut awai rasuten. Awai rasuten ini harus disesuaikan dengan jenis racun yang diderita oleh seseorang.
Yang pertama, silut dapat diartikan dengan suluh atau lampu senter pada malam hari. Terdiri dari jenis kayu tertentu, minyak, dan mantra. Teman-teman, biasanya silu rasuten digunakan pada waktu akan naik ke rumah seseorang yang dicurigai memiliki racun atau rumah orang yang belum dikenal sebelumnya. Memang orang-orang tertentu dapat mengetahui sebagian dan beberapa jenis racun dengan kekuatan magisnya. Dan yang terakhir teman-teman adalah kejahatan rasuten. Racun minyak seperti rasuten minyak peruntuh jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan jenis racun yang lain. Tak jarang orang membeli rasuten atau nemai sebelum kembali ke rumahnya. Ruh rasuten akan menuju dulu ke rumah pemiliknya untuk meminta korban. Biasanya teman-teman, korban berasal dari salah satu kerabat pemilik rasuten baru tersebut. Dan yang lebih berbahayanya lagi teman-teman, rasuten setelah disimpan di rumah dan jarang digunakan, racun itu ruhnya akan mencari mangsanya sendiri. Bahaya racun ini sangat kompleks, sebab selama embun pagi belum hilang, kembang atau kekuatannya masih menyatu di dalamnya. Saat ditawari untuk menyimpan minyak peruntuk ini dengan halus, para penulis dari artikel yang kakak bagi buat teman-teman itu kemudian menolaknya secara halus, meski diberi abu dapur yang sudah dimantrai sebagai penolaknya atau sebagai penawarnya. Untuk apa teman-teman bermain-main dengan kekuatan yang bisa membahayakan diri kita sendiri atau kerabat kita, bahkan orang lain? Berbuatlah kebajikan itu lebih mulia daripada kita bermain-main dengan segala kejahatan yang pada suatu hari akan mendatangkan kemudaratan atau bahaya kepada kita maupun keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab teman-teman. Demikian sebuah tulisan tentang horor, mengungkap horor minyak peruntuh teman-teman. Yang mana sekali lagi tulisan ini kakak kutip dari ramalanartinama.com. Dalam tulisan ini teman-teman yang telah kakak Jo bagi, terdapat beberapa istilah. Mungkin saja ada kekurangan dalam pengucapan. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dalam pengucapan itu. Semoga teman-teman dapat memakluminya. Sekali lagi, apa yang telah kakak Jo bagi buat teman-teman dimaksudkan sebagai referensi buat kita semua, menambah referensi buat kita semua sebagai wacana budaya spiritual. Dan kalau ternyata hal-hal seperti ini masih ada dan masih nyata terjadi di lingkungan kita, semoga kita pun mendapatkan langkah-langkah solusi ketika kita menghadapi musibah dari fenomena yang telah kakak bagi buat teman-teman semua. Sekali lagi teman-teman, semoga bermanfaat dan menambah referensi, memberikan edukasi buat kita semua. Dan kakak bermohon untuk teman-teman sudi kiranya terus mendukung pengembangan channel ini agar mampu berkembang lebih baik, lebih maju, bermanfaat, mengedukasi dengan terus men-like, men-subscribe dan men-share video maupun channel kakak Jo melalui media sosial teman-teman. Insya Allah kita akan ketemu di lain waktu teman-teman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas seluruh kebaikan. Dan kakak Jo akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.